baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Sekarang hari ini kita masih melanjutkan pelajaran yang pertama atau bab yang pertama, yaitu tentang apa anak-anak? Ayo belajar Al-Quran. Nah, ayo belajar Al-Quran ini ya termasuk dalam elemen Al-Quran dan hadis ya. Termasuk materi Al-Quran dan hadis ya. Setiap pelajaran atau setiap bab anak-anak itu dalam masuk kategori Islam ya. Ada Al-Quran dan hadis ya. Kita pelajari hari ini. Nanti ada materi tentang akidah, materi tentang akhlak ya. Kemudian materi tentang sejarah peradaban Islam ya. Kemudian ada pelajaran fikih. Nah ya. Nah sekarang itu pelajaran tentang Al-Quran dan hadis, yaitu bab yang pertama, ayo belajar Al-Quran. Nah di dalam bab yang pertama di kelas 2 semester yang pertama ini, anak-anak ayo belajar Al-Quran, yaitu kita belajar tentang surat An-Nas. Surat apa? An-Nas. Surat An-Nas ya. Nah, surat An-Nas ini artinya apa anak-anak? Manusia. Ya, surat An-Nas ini artinya manusia. Nah, surat An-Nas terdiri dari berapa ayat? Pinter, terdiri dari 6 ayat. Nah, sekarang coba ayat pertama, Aksa yang membaca. Pinter. Ayat kedua, Bintang. Ya. Berlin ayat ketiga. Ya. Aisyah ayat keempat. Ya, pinter. Ano ayat yang kelima. Ya, Aca ayat ke-6. Ya, sekarang Inaya kembali ayat pertama dibaca. Ya, sekarang ayat kedua Rafa. Ya, terus ayat ketiga Queen. Ya, ayat keempat Nadia. Iya, sudah kebagian semua ya. Pinter anak-anak kelas 2A ini ya. Ternyata bisa membaca surat An-Nas ya. Nah, nanti di rumah anak-anak kalian menghafalnya. Caranya yaitu dihafal per ayat ya, diulang-ulang per ayat ya. Contohnya begini. Misalkan ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dihafalkan dulu ayat pertama. Kalau belum hafal, dihafalkan berulang ya, dibaca berulang terus begitu. Qul a'udzu birabbin nas. Sampai ayat pertama ini kalian harus benar-benar hafal. Nah, caranya menghafal seperti itu. Nah, kalau sudah ayat pertama sudah hafal, ya, maka pindah ayat kedua, yaitu apa? Malikin nas. Ya.
diulang-ulang terus bacanya. Malikin nas, ya, gitu ya. Nah, kalau sudah hafal ayat kedua, kemudian kalian ulang ayat 1 dan 2 bunyinya apa yang tadi yang sudah dihafal. Ya, pertama, qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Terus ayat kedua, malikin nas. Ya, selanjutnya ayat ketiga, ilahin nas. Ya. Terus berikutnya lagi kalau sudah hafal terus begitu ya. Terus begitu. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Nah, itu cara menghafalnya semua surat-surat di dalam Al-Quran. Nah, ini surat An-Nas ini tergolong surat pendek atau surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Makkah dan tergolong surat-surat pendek, ya, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Ya. Nah, di dalam surat An-Nas ini, surat An-Nas itu kan artinya apa tadi? Manusia. Manusia, ya kan? Minal jinnati wan nas, ya, bercerita tentang jin dan manusia. Ya. Nah, anak-anak, kita ingat, ya, kita ingat bahwa kemarin kita memperingati hari apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa, anak-anak? 17 Agustus 1945. Itu yang dulu. Nah, sampai sekarang berarti kita memperingati ke berapa? 78. Nah, berarti bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan sampai sekarang yaitu ke 78, ya, hingga tahun 2023. Nah, anak-anak, penjajah yang paling lama menjajah bangsa Indonesia bangsa apa? Ya, berapa tahun bangsa Belanda menjajah Indonesia? Berapa tahun? Loh, kok 2 tahun? Kan 2 tahun cuma sebentar. 2 tahun ini Belanda itu paling lama menjajah Indonesia. Berapa tahun? Siapa yang tahu? Salah. 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 Ya sudah, enggak. 20 tahun. Berarti ya lupa semua berarti. Dengarkan. Dengerin dulu. Bangsa Belanda itu paling lama menjajah Indonesia, yaitu berapa tahun? 350 tahun. Tuh, bayangkan 350 tahun. Panjang sekali. Ya kan? Panjang sekali kan? Menjajah Indonesia 350 tahun loh, ya kan? Nah, itu berapa generasi rakyat Indonesia pada saat itu, ya kan? Jadi sudah pindah beberapa generasi, ya. Bukan 100 tahun, ya, tapi 350 tahun, atau disebut dengan 3,5 abad. 3,5 abad, ya, itu tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, ternyata anak-anak, kita sebagai orang Islam, beragama Islam, ya, ada
menjajah kita itu seumur hidup kita. Nah, ternyata ada sampai saat ini, bahkan seumur hidup kita yang menjajah kita, ya, bukan bangsa Eropa, ya, bukan bangsa lain, tapi ada satu, nah, yang menjajah kita seumur hidup kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ternyata orang Islam itu belum merdeka, ya kan? Belum merdeka. Merdekanya dari penjajah lain, ya kan? Seperti bangsa Belanda. Nah, coba siapa yang tahu kira-kira penjajah kita, orang-orang Islam sampai seumur hidup kita? Siapa yang menjajah kita seumur hidup kita nanti? Ya, mulai kita berada di alam dunia ini sampai berakhir usia kita. Coba, setan pinter atau jin? Ya, ini di surat An-Nas ini, anak-anak. Di surat An-Nas ini ternyata penjajahnya orang Islam itu adalah setan atau jin. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa, di ayat yang ke-5. Ayo dibaca ayat ke-5. Apa bunyinya? Salah. Apa ayat ke-5 bunyinya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, gitu. Artinya ada yang tahu? Di situ ada nggak tahu? Coba dilihat di buku paket. Allazi, oh iya, halaman 18 di buku LKS ada itu. Yang membisikkan kejahatan. Nah, ayo fokus dulu. Yang menjajah, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Loh, jin atau setan, anak-anak, itu selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kapan itu? Kapan? Setiap hari, setiap saat. Setiap saat setan itu menjajah kita ternyata. Yaitu dengan apa menjajahnya? Kalau dulu anak-anak, kalau bangsa Belanda contohnya atau bangsa lain menjajah kita dengan apa? Senjata-senjata yang lengkap, ya kan? Nah, tembak, terus bom dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali yang lengkap kan. Menjajahnya seperti itu sehingga rakyat Indonesia banyak yang terbunuh, ya kan? Sampai kehilangan nyawanya. Bayangkan kehilangan apa? Karena ditembak atau kena bomnya bangsa penjajah, ya kan? Nah, ini menjajah kita dengan apa? Dengan bisikan saja. Duh, menjajah Indonesia dengan bisikan saja. Bisikannya maut, anak-anak, ya. Bisikannya maut, ya. Artinya apa? Setan itu membisikkan ke dalam dada manusia dengan membisikkan supaya manusia itu berbuat jahat, ya. Supaya manusia itu berbuat jahat. Contohnya, ya. Contohnya, biar orang Islam
Ya, biar orang Islam ya, biar orang Islam itu malas sholat, ya kan? Biar malas sholat, biar malas ngaji, ya kan? Biar enggan untuk bersedekah, biar tidak mau infak. Ayo duduk dulu, Berlin. Ya, fokus dulu. Biar malas untuk berbakti kepada orang tua. Ya, kalau disuruh orang tua, biarin aja orang tua ngomel-ngomel, ya kan? Lagi asik-asiknya kita main game, anaknya, kemudian orang tua atau ibu memanggil kita. Apa jawaban kita? Males bu, aku loh saya kisah main game. Ya, saya lagi seru-serunya bu, sebentar. Lagi seru-serunya mama, jangan ganggu saya. Nah ini boleh nggak itu? Nggak boleh. Kalau ngomong seperti itu berarti bisikan setan. Ya. Supaya apa? Kita berani kepada orang tua kita. Ya. Supaya berani kepada kedua orang tua kita. Supaya tidak taat kepada kedua orang tua kita. Males sholat, males ngaji, ya kan? Males berbuat baik dan lain sebagainya. Itu tujuannya saya menjajah kita setiap saat dan setiap hari. Nah, kalau kita tidak mau melawannya, maka setan itu selalu membisikkan terus ke dalam dada kita. Ngerti anak-anak? Sampai kita terpengaruh. Sampai kita memiliki sifat setan. Nah, makanya kita belum merdeka secara Islami. Ya dah. Paham anak? Karena kita belum mengalahkan setan. Kalau kita sudah mengalahkan setan, berarti kita merdeka. Contohnya, setan membisikkan kepada kita, ojo sholat, ngapain sholat, capek-capek, gitu. Gak usah sholat, ngapain sih capek-capek sholat, nggak dapat apa-apa juga, ya kan? Setan ngomong gitu. Lah, bagaimana kita supaya melawan penjajah yang namanya setan ini? Jangan sampai kita terpengaruh, ya kan? Padahal sudah datang waktunya sholat. Kita lawan setannya. Nggak seperti itu. Kalau saya nggak sholat kan menemani kamu di neraka. Bilang gitu. Ya. Tapi kita kan nggak dengar bisikannya setan. Ngerti nggak? Dengar nggak kita bisikannya setan? Enggak kan? Nggak dengar kita bisikannya setan. Yang ada hasilnya kita males untuk sholat. Kalau sudah males sholat berarti kita kalah melawan setan. Iya, melawan setan. Berarti kita kalah melawan setan. Tapi kalau kita tetap sholat, ini waktunya sholat rek ini. Ya udah saya sholat. Nah berarti kita merdeka melawan setan. Paham anak-anak ya? Jadi senjata kita anak-anak, senjata kita, ayo, senjata kita yaitu melawan setan. Yaitu apa? Tidak usah menghiraukan setan yang mempengaruhi kita untuk beribadah, untuk melakukan perbuatan baik. Tidak usah terpengaruh. Kalau waktunya ngaji ya ngaji, ya jangan males. Nah, misalkan Berlin, ayo waktunya kamu ngaji, mama males, lagi ngantuk, lagi tidur. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kalau waktunya ngaji sore misalkan, ya udah kamu berangkat ngaji. Nah itu namanya kita melawan setan supaya kita merdeka. Ya.
Sehari sholat berapa waktu? 5 waktu. Bayangkan anak-anak. Ini senjata kita untuk melawan setan. Kalau kita sehari semalam kita sholat 5 waktu, ya, tidak meninggalkan sholat, berarti kita sudah merdeka. Nah, merdekanya tidak hanya dunia saja. Merdekanya tidak hanya dunia saja. Merdekanya tidak hanya di dunia saja. Kalau dulu bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia melawan penjajah, merdekanya kan hanya di dunia, belum tentu merdeka di akhirat. Tapi kalau kita mampu melawan setan-setan laknatullah, setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, setan yang mempengaruhi kita untuk berbuat jahat, setan yang mengajak kita untuk masuk ke dalam neraka, ya. Kalau kita mampu melawannya, berarti kita merdeka dunia dan akhirat. Paham anak-anak? Di dunia kita menjadi orang baik, di akhirat kita masuk ke dalam surga. Itu namanya merdeka dunia dan akhirat. Nah, ini anak-anak hikmah, ya, atau kandungan daripada surat An-Nas. Bagaimana kita melawan bisikan-bisikan setan yang selalu membisikkan kita ke dalam dada manusia. Yang pengaruh setan itu mengajak kita untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat jahat. Nah, kita melawannya dengan apa tadi? Sholat 5 waktu, terus mengaji, rajin mengaji, ya. Setiap hari tidak boleh libur ngajinya, ya. Walaupun Sabtu Minggu tetap ngaji, ya. Di rumah siapa yang ngajari? Ayah atau ibunya, ya kan? Kalau kita ngaji di masjid atau ngaji di tempat ngaji, itu biasanya kan Senin sampai Jumat, ya kan? Sabtunya libur, ngerti nggak? Sabtu Minggu libur, kadang seperti itu. Nah, di rumah tetap ngaji kalau libur, ya. Di rumah tetap ngaji. Siapa yang ngajarin? Ayah dan ibunya, ya kan? Nah, selain itu, untuk melawan setan apa tadi? Selalu berbuat baik agar kita merdeka dunia dan akhirat. Di dunia kita menjadi orang-orang yang apa? Yang baik. Berarti kita merdeka di dunia. Kalau di akhirat dimasukkan surga. Itu namanya merdeka, ya. Nah, orang yang tidak merdeka, yang selalu dijajah setan, berarti orang itu selalu berbuat tidak baik. Oh, berarti itu dijajah oleh setan. Nah, nanti kelak di akhirat dimasukkan neraka, juga termasuk belum merdeka, kalah melawan setan. Nah, anak-anak, semoga bermanfaat, ya. Kalau nanti ada kesulitan boleh bertanya, ya, sepuasnya. Nanti insya Allah Pak Rafiq akan menjawabnya. Nah, surat An-Nas nanti dipelajari juga di rumah, ya. Oke anak-anak, terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri oleh Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.